Ketemu lagi di Hot Room kasus ijazah Jokowi. Pengalaman kita dalam praktek hukum pidana, pemalsuan adalah salah satu peristiwa pidana yang tidak begitu susah pembuktiannya. Tadi Denny, pengacara dari Roy Suryo sudah berbicara. Sekarang mantan pengacara dari Jokowi 2014. Coba versi Anda gimana? Palsu atau tidak? Saya tidak ngerti tuh. Denny ngomong bahwa persoalan ijazah Jokowi dibahas sejak 2014. Saya ini pengacara Jokowi di Pilpres 2014 ya. Saya tidak pernah mendengar yang dipersoalkan oleh Magdir pada saat itu, pengacara Prabowo, kan berlawanan tuh, adalah soal ghost voter, kelebihan suara yang tidak terdaftar itu ya pemilih. 2019 saudara Denny adalah ikut dalam timnya Prabowo, ya kan, berhadapan dengan Jokowi pada saat itu. Saudara Denny dan juga Bambang Wijayanto. BW ya, Bambang Wijayanto tidak mempersoalkan soal ijazah. Ini jadi menurut saya di mana letak itunya? Dan kemudian begini. Menurut Anda di mana letak palsunya? Tidak palsunya? Saya kira kalau dibilang tadi bahwa persoalan ijazah Jokowi telah dipersoalkan sejak 2014, saya tidak pernah dengar. Saya ini pengacaranya Jokowi, saya di depan. Oke. Ya, saya tidak pernah dengar itu. Jadi saya meragukan kebenaran informasi Denny. Jadi mulai tahun berapa Anda dengar mulai rame ini? Baru kali-kali ini aja lah. Saya sudah nggak menjabat gitu? Saya nggak menjabat, baru mulai. Dan kemudian juga soal lawyer ini. Salah pintu masuk lawyernya. Kenapa salah dia pintu masuk? dari KIP dulu. KIP dia bongkar dulu nih, sumber informasi itu dapatkan. Kalau seandainya dia ditolak seperti kemarin, baru di PTUN kan. Setelah PTUN kalah, dia bisa nyambung terus gitu. Jadi menurut saya, ini salah pintu masuk. Dia lempar dulu isu. Ini salah pintu masuk. Ya, tapi saya tidak akan menilai itu. Menurut Anda palsu atau tidak? Nanti palsu atau tidak dilihat di pengadilan. Nanti kita lihat nih, polisi nanti kan akan, ini kan para pengacara Roy Suryo dia akan minta dong, buktinya mana? Nanti hakim memperlihatkan bukti itu. Disitulah dramanya berakhir atau tidak. Pertanyaan, Bung Asmi Saputra, ahli hukum pidana, apakah pemalsuan syarat mutlak menurut undang-undang atau jurisprudensi harus ada aslinya baru bisa disebutkan ada pemalsuan? Tentu bicara tentang dari sistem pembuktian hukum pidana kan berarti pembuktian material, Bang. Kalau surat itu kan berarti dokumen-dokumen yang tertulis. Jadi nampak secara fisiknya. Gitu loh. Kalau kita bicara surat berarti tuangan pemikiran atau produk tersebut terkuang dalam dokumen yang secara fisik nyata. Tentu bukti asli atau keaslian surat menjadi elemen kunci. Bagaimana orang dituduhkan untuk melakukan satu produk ataupun pemalsuan kalau buktinya atau elemen kunci tadi tidak pernah diuji dan diperlihatkan. Sebaliknya, bagaimana Anda bisa menuduh pemalsuan kalau belum yakin itu palsu? Nah, itulah gunanya penyelidikan dan penyidikan sejak awal, Bang Hotman. Dalam posisi yang kita anggap hari ini ya, kita harus menghormati Pak Jokowi sebagai presiden dan juga adalah keinginan sensitif masyarakat yang juga ingin tahu. Dua keseimbangan ini kan tahu, harus kita keseimbangkan. Dan di situ seharusnya polisi harus naik satu tingkat kepada azas transparansi, kualitas penyidikan dia yang lebih baik. Dia tidak terikut pada isu entah ini hiburan siapapun ataukah katakanlah atmosfer politik. Apa kekurangan penyidik menurut Anda dari segi pidana? Penyidik kurang transparansi dan mengajak partisipasi publik untuk membuka surat ini. Andai saja penyidik bilang bahwa Presiden Jokowi kita ini alumni sekian, maka ijazah yang sama pada tahun terbit itu coba kita sandingkan. Ini loh teman sekolahnya Pak Jokowi, ini prosedur penerbitan ijazah itu begitu. Ini kenapa penyidik tidak, padahal dalam hal-hal tertentu apalagi open society dunia maya yang seperti ini tidak sulit bagi penyidik. Menurut Anda apakah penyidik harus juga menunjukkan ijazah asli ini? Oh, tentu dalam persidangan apalagi Bang, karena nanti kan hakim akan melihat dalam waktu mengambil putusan pada waktu setelah surat dakwaan dan pembuktian pada putusan hakim dalam pasal 197 KUHP untuk menjatuhkan pemidanaan atau kesalahan seseorang tersebut dalam 197 huruf D itu ada pengujian pembuktian. Pertanyaannya, apakah nunggu sampai persidangan atau di awal penyidik wajib menunjukkan bukti asli? Seharusnya demi transparansi, begitu ada dua kutub katakanlah ini, kutub yang katakanlah yang saling mungkin mereka punya pentas apapun kepentingan mereka dan tujuan,
penyidik harus berani di awal. Makanya ini juga akan tampak sebenarnya Bang, karena ini adalah sistem peradilan pidana, seharusnya tampak pada P19 jaksa. Ya. Apa sih sebenarnya? Bisa jadi juga ada P19 yang memang juga ingin digali dan lebih diperdalam. Sehingga Polda Metro Jaya ada 2 kemungkinan untuk itu, untuk melengkapi. Karena pada akhirnya jaksa yang untuk melihatkan. Apakah menurut Anda timnya Roy Suryo terlalu prematur mengatakan ini palsu sementara nggak pernah melihat aslinya, atau sebaliknya juga apakah prematur penyidik mengatakan pencemaran nama baik karena juga tidak pernah ditunjukkan aslinya? Mana yang benar? Nah, dalam hukum seharusnya kan dijaga keseimbangan yang tadi. Ya. Tidak ada yang sebenarnya untuk prematur atau keduanya, Bang Hotman. Ya. Di sini lagi-lagi kita akan lihat organ negaranya. Polisi yang seharusnya dalam fase penyelidikan dan penyidikan, serangkaian tindakan-tindakan yang pertama mengumpulkan alat bukti, yang satu untuk menemukan tersangka dan membuat terang. Kalau itu ada terang, kenapa dia tidak open? Ya. Kalau dia bilang ini udah jelas, nyata, clear, apalagi tidak ada. Tapi yang ini tidak ada open sesuatu. siapa? Tentu penyidik, dalam hal ini kepolisian. Tidak open apanya? Loh, terhadap pembuktian ini. Kalau masalah objek, katakanlah objek dokumen ijazah ini sudah clear, kan nggak ada lagi persoalan. Menurut Anda penyidik tidak berani menunjukkan ijazah asli? Oh iya dong. Jadi akibatnya apa? Harusnya bagaimana? Terjadilah kekisruhan seperti ini dan masyarakat kita tidak tahu apa tujuan daripada setiap orang tadi, Bang. Betul nggak? Ya. Entah mengalihkan isu atau ini adalah hiburan semata gitu loh. Tapi ini kan tidak baik buat kepolisian gitu loh. Seharusnya polisi memastikan itu, begitu dia meletakkan tersangka, saya yakin dan mantap bahwa orang ini adalah memang pelakunya dan objek itu sudah clear. Ya. Hari ini begitu ada UGM dengan statement yang begitu, tapi kenapa tidak terbuka? Ini loh, ini sandingannya, ini perbandingannya, ini alur bagaimana pembuatan ijazah ini sampai sarjana ini, gelar sarjana ini bisa dipegang oleh Bapak Presiden kita. Ya. Kan clear, ini loh temannya Pak Jokowi. Saya kira kalau itu clear dalam kesaksian-kesaksian yang banyak, pengumpulan alur bukti hulu, tengah, dan hilirnya, saya kira clear. Jadi harusnya pembuktiannya sepertinya 5 menit cukup ya? Oh 5 menit cukup, kalau barang itu ada. Makanya konteksnya, objek litisnya adalah ijazah itu dulu. Iya benar. Ini kenapa menahan, kan gampang. Ya seperti yang tadi bilang, ada juga negarawan begitu dituduh objek. Bapak pakai ijazah pas, oh tidak, ini clear. Untuk kita telusuri, tapi ini kenapa ditahan? Untuk tujuan menurut apa? Anda kenapa ditahan? Ya mereka meromantisasi situasi yang begini, Bang Hotman. Apa ada keberpihakan dari penyidik atau bagaimana? Ulah, kalau ini adalah penyidik, ya tentu kita akan bilang, karena mau nggak mau kita itu bukan benci pada orangnya, tapi institusi kan, kita kepengen prosedurnya, mekanismenya. Kalau mekanisme penyidikannya clear, tidak perlu. Jadi inti pokoknya apa yang kurang dalam penyidikan ini sih sampai sudah menetapkan tersangka? Transparansi. Transparansi apa? Atau pembuktian? Transparansi kan sama pembuktian berbeda. Transparansi atas fase penyidikan, dan itu tadi kan tanggung. Begitu ada gelar perkara pertama, ada keberatan, termasuk gelar perkara khusus ini, apa nih rekomendasinya? Apa hasilnya? Apa perdebatan-perdebatan keberatan antara pihak pelapor dan terlapor itu, Bang Hotman? Kalau itu dibuka, lagi-lagi ini kan isu pejabat publik, di mana masyarakat lagi juga sensitif ingin tahu keingintahuannya. Saya kira seharusnya polisi naik satu tingkat, yang saya bilang. Menurut Anda, begitu penyidik menunjukkan ijazah asli, apakah kasus ini 5 menit terbongkar semua? Oh, clear. Terbuka. Kan tinggal lihat sandingannya, ini tanda tangannya apa, kertasnya apa, pada tahun berapa Bapak Presiden kita itu tamat, cari teman-temannya atau koleganya atau umumkan kepada masyarakat. Siapapun sarjana kehutanan tahun sekian yang tahun alamatnya sama dengan Bapak Presiden kita, silakan. Dan itu belum dilakukan atau bagaimana? Kan itu yang belum dilakukan. Ada apa? Tentu. Menurut Bapak ada apa? Bapak kan pengacara Jokowi. Saya kira kita tunggu di pengadilan. Kita tunggu di pengadilan. Oke, kita akan di segmen berikutnya akan tanya dari ahli politik. Ada apa dengan kamu? Ketemu lagi di Hot Room. Download Metro TV Extend sekarang.